Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyunzirahu ala dini kullin walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Yang sama-sama kami hormati pengurus Masjid Raya 5 Kaum, seterusnya remaja Masjid Raya 5 Kaum, jamaah kaum muslimin dan kaum muslimat, sidang jamaah salat tarawih yang hadir pada malam hari ini. Puji beserta syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala dengan lafaz alhamdulillahi rabbil alamin. Selawat dan salam kita mohonkan kepada Allah, semoga disampaikan kepada arwah junjungan kita, yakni Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kaum muslimin dan kaum muslimat, sidang jamaah salat tarawih yang dirahmati Allah. Pernahkah kita bertanya-tanya dalam hati kita, berapa lama lagi kita akan hidup di atas dunia ini? Kita sibuk dari pagi hingga malam mencari harta, mengejar jabatan, mengumpulkan dunia, menambah pundi-pundi uang kita agar bisa dikatakan oleh seseorang, saya orang kaya, saya orang yang mempunyai jabatan dan kedudukan tinggi. Seakan-akan kita menganggap kita akan hidup di atas dunia ini selamanya. Seakan-akan kita menganggap kita akan hidup 1000 tahun lagi. Padahal kaum muslimin sidang jamaah salat tarawih, sudah Allah ingatkan dalam Al-Quran surah Al-Munafiqun ayat yang ke-9. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah wa man yaf'al zalika faulaika humul khasirun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah harta bendamu, janganlah anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa berbuat demikian, maka mereka itulah orang-orang yang rugi. Surah Al-Munafiqun ayat yang ke-9. Kaum muslimin dan kaum muslimat, sidang jamaah salat tarawih yang dirahmati Allah, anak-anak kami yang kami cintai, sebagai judul tausiah kita pada malam hari ini, harta titipan jangan jadi penghalang mengingat Allah. Harta titipan jangan jadi penghalang mengingat Allah. Pangkat dan jabatan adalah titipan. Anak dan istri adalah titipan. Suami, ayah dan ibunda adalah titipan. Rumah yang mewah, mobil yang megah adalah titipan.
semuanya adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Itu semua hanya dititipkan oleh Allah kepada kita. Sehingga Allah katakan dalam Al-Quran, wahai orang-orang yang beriman, janganlah harta bendamu, janganlah anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah. Karena apa? Karena itu semua hanyalah titipan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kadangkala kaum muslimin dan kaum muslimat, kita tahu itu titipan, kita tahu itu hanyalah milik Allah. Dek karanu karajo kita lalai melaksanakan salat zuhur. Ba'a dek lu salat zuhur lemak tangguang karajo saketek lain. Ba'a lu salat maghrib lepak main bola lama nonton sebentar lain, kita lalai beribadah. Kenapa? Karena harta dunia, karena pangkat dan jabatan kita lalai beribadah. Kaum muslimin dan kaum muslimat, sidang jamaah salat tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Al-kisah seorang kakek yang mempunyai istri berempat orang. Ketika sang kakek sudah mulai sakit-sakitan, ia kumpulkanlah keempat orang istrinya dan bertanya, wahai istri-istriku, ketika aku sudah mulai sakit-sakitan, apakah engkau masih setia kepadaku? Kata Pak Tua atau kata kakek tersebut. Istri yang nomor 4 menjawab, wahai suamiku, jikalau engkau sudah sakit-sakitan, aku tak sanggup lagi bersamamu. Aku ingin pulang ke rumah orang tuaku, kata istri yang nomor 4. Apa jawaban sang kakek? Jadinalah, pulanglah, silahkan, jikalau itu keinginanmu. Akhirnya istri nomor 4 pulang ke rumah orang tuanya. Kemudian bertanyalah bapak tua kepada istri yang nomor 3, wahai istriku, apakah engkau masih setia bersamaku ketika aku sudah sakit-sakitan seperti ini? Dijawablah oleh istri yang nomor 3, wahai suamiku, walaupun istri yang nomor 4 sudah pergi meninggalkanmu ketika engkau sakit-sakitan, aku istrimu yang nomor 3 akan menemanimu sampai ajal menjemputmu. Tetapi mohon maaf, wahai suamiku, jikalau ajal sudah menjemputmu, aku istrimu yang nomor 3 tak sanggup melaksanakan fardu kifayahmu, tak sanggup memandikan jenazahmu, kata istri yang nomor 3. Kemudian ditanya kepada istri yang nomor 2, bagaimana jawabanmu istriku yang nomor 2? Wahai suamiku, jikalau istri yang nomor 4 hanya bisa menemanimu ketika engkau sehat, istri yang nomor 3 hanya bisa menemanimu sampai ajal menjemput, aku istrimu yang nomor 2 akan menemanimu, bahkan akan aku mandikan jenazahmu jikalau engkau meninggal dunia nanti. Akan aku salatkan dirimu, akan aku antarkan ke tanah kuburanmu. Tetapi aku istrimu yang nomor 2 tak sanggup menemani tidurmu dalam liang lahat. Kemudian bertanyalah bapak tua kepada istri yang pertama. Belum selesai bapak tua ini bertanya,
istri yang pertama langsung menjawab dengan tegas, "Wahai suamiku, walaupun aku sering engkau lupakan, walaupun aku sering engkau tinggalkan, wahai suamiku tercinta, aku istrimu yang pertama akan menemanimu. Bahkan jikalau engkau meninggal dunia nanti, aku sanggup menemani tidurmu dalam liang lahat," kata istri yang pertama. Tetapi bapak dan ibu, itu hanyalah cerita. Dalam cerita tersebut ada hikmah yang bisa kita ambil. Siapakah istri yang nomor 4? Yang katanya hanya bisa menemani ketika kita sehat? Itulah pangkat dan jabatan yang kita punyai saat sekarang ini. Menjadi penyuluh agamakah kita? Menjadi wakil pengurus DPD KMPI kah kita? Menjadi gubernurkah kita? Menjadi presidenkah kita? Ketika kita sudah sakit-sakitan, orang sudah memikirkan siapa pengganti kita. Pangkat dan jabatan hanyalah titipan. Siapakah istri yang nomor 3? Yang katanya hanya bisa menemani kita sampai ajal menjemput? Itulah harta yang kita punyai, mukenah yang kita punyai, baju koko yang kita miliki, mobil mewah yang kita punyai, rumah yang bertingkat yang kita miliki. Itu semua hanyalah titipan Allah. Ketika kita meninggal, harta tidak bisa kita bawa mati. Lihatlah bapak dan ibu, ketika seorang jenazah akan dimandikan oleh keluarganya, pakaian mewahkah dia? Pakaiannya dibuka. Pakai cincin emaskah dia? Kalung emaskah dia? Semuanya dibuka oleh orang yang akan memandikan jenazah. Tak ada gunanya harta yang kita tumpuk-tumpuk tersebut, karena itu hanyalah titipan Allah. Siapakah istri yang nomor 2? Yang katanya akan menemani kita sampai melaksanakan fardu kifayah kita. Itulah anak dan istri kita. Anak kita lah yang akan melaksanakan fardu kifayah ketika kita meninggal dunia nanti. Istri kita yang akan mensolatkan kita. Tetapi bapak dan ibu, anak dan istri tak akan sanggup menemani ayahnya tidur dalam liang lahat. Istri tak akan sanggup menemani tidur suami dalam liang lahat. Yang akan setia kepada kita hanyalah istri yang pertama. Siapakah itu? Amal ibadah kita. Oleh karena itu kaum muslimin dan kaum muslimat, jangan sampai karena pangkat dan jabatan kita lalai beribadah, karena itu hanyalah titipan. Jangan sampai karena televisi harta kita lalai beribadah, karena itu hanyalah titipan. Jangan sampai karena anak dan istri kita lalai beribadah, karena itu hanyalah titipan. Maka gunakanlah pangkat dan jabatan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Gunakanlah harta untuk bersedekah. Gunakanlah anak dan istri. Didiklah anak dan istri untuk menuntun kita menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha la yanzuru ila ajsadikum wala ila suwarikum walakannallaha yanzuru ila qulubikum wa a'malikum." Sesungguhnya Allah tidak memandang kepada tubuhmu, tidak melihat pangkat dan jabatanmu, tidak melihat kepada rupamu, tetapi Allah hanya melihat hati dan amal ibadah kita.
maka dekatkanlah diri kita kepada Allah, maka Allah akan dekat bersama kita. Ada 3 pesan salah seorang ulama kepada kita bersama. Yang pertama, wahai saudara-saudaraku, jikalau hari ini engkau masih sehat, jikalau hari ini engkau masih kuat, maka langkahkanlah kakimu ke tempat ibadah sebelum orang mengantarkan kamu ke tempat ibadahmu. Nasihat yang kedua dari ulama tersebut, wahai saudara-saudaraku, jikalau hari ini engkau bisa solat di belakang imam, solatlah di belakang imam sebelum kita disolatkan di depan imam. Wahai saudara-saudaraku, jikalau hari ini engkau bisa membaca Al-Quran, bacalah Al-Quran sebelum Al-Quran itu dibacakan di depan tubuhmu yang telah kaku. Mata tak bisa lagi melihat, tangan tak bisa lagi bergerak. Maksudnya apa, Bapak dan Ibu? Jikalau kita masih kuat, jikalau kita masih sehat, pergilah beribadah. Jangan sampai orang yang menggotong kita untuk solat jenazah. Jikalau hari ini kita masih bisa solat di belakang imam, solatlah di belakang imam sebelum kita disolatkan di depan imam. Jikalau kita tidur di depan ini, imam di belakang, itu namanya solat jenazah. Jikalau hari ini engkau bisa membaca Al-Quran, bacalah Al-Quran sebelum Al-Quran itu dibacakan di depan jenazah kita. Sebelum itu datang kepada kita, Bapak dan Ibu, dekatkan diri kepada Allah, laksanakan salat, perbanyaklah bersedekah, karena itulah yang akan membantu kita. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.